Pagod untuk memulai bisnis supplier makanan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, mencari produsen yang menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya, tawarkan kerjasama dengan produsen tersebut. Langkah ini untuk mendapatkan selisih harga lebih murah dari harga jual eceran di pasaran. Langkah berikutnya, siapkan modal peralatan dan perlengkapan usaha yang dibutuhkan. Misalnya, mesin pengemas, plastik, serta label. Dan yang terakhir, menjaga target pasar. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah Amirno, yaitu karyawan sebuah perusahaan swasta yang juga membuka usaha meyam gerobak. Untuk lebih lengkapnya, kita ikut saja wawancara saya dengan Amirno berikut ini. Amirno adalah sosok salah satu pegawai yang sukses nyambung bisnis. Amir adalah karyawan di sebuah perusahaan swasta sawit nasional. Agar tidak tergantung dengan gaji bulanan, dia pun berinisiatif membuka usaha mie ayam. Meski hanya berbisnis mie ayam gerobakan, pendapatan yang diperoleh Amir terbilang lumayan. Hidup di kota besar seperti ini, kalau kita hanya mengandalkan penghasilan satu orang, nah itu walaupun katakanlah cukup, tapi cukupnya relatif kan. Nah, maka dari itu saya untuk memberikan tambahan, saya buka usaha yang awalnya saya bikin usaha warung, tapi karena dengan masuknya banyak minimarket, supermarket besar sampai ke perumahan itu, akhirnya kita harus melakukan yang namanya transformasi, yaitu membuat satu usaha yang kira-kira sudah jelas captive marketnya. Nah, salah satu contoh kan mie ayam ini pelanggannya juga pelanggan rumahan, dan itu juga saya lihat lokasi saya di sini dekat dengan sekolahan. Jadi saya pikir ini cukup bagus, dan juga penghasilan dari usaha di rumah ini kalau dihitung-hitung bisa hampir 100% bisa mengcover keperluan rumah tangga. Produk mie ayam cukup jelas pangsa pasarnya. Sebagai makanan penyala perut, mie ayam memang menyasar semua konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebenarnya saya basic di IT, tapi persaingan di IT sekarang ini sudah cukup padat sekali ya. Akhirnya kita harus mencari satu solusi, yaitu usaha makanan. Karena saya pikir usaha makanan itu, apalagi namanya mie ayam, saya sempat searching di internet bahwa Indonesia itu termasuk konsumen mie ayam terbesar di dunia nomor 2 setelah Cina. Nah, dari sini saya melihat bahwa mie ayam juga peluangnya cukup besar. Nah, kalau mungkin dulu usaha warteg pada saat begitu boom, ya kan, bisa menjadi usaha utama. Nah, sekarang saya melihat orang sudah mulai beralih. Jadi saya mulai dari keluarga saya kebanyakan suka makan mie, misalnya malam atau pagi. Dan mie ayam ini bisa dimakan, bisa dikonsumsi pagi, bisa siang pengganti makan siang, sore pengganti makan sore. Saya rasa ini peluang yang cukup bagus. Inilah yang membuat Amir berhasil membagi waktu untuk kantor dan mengurusi bisnis makanan kaki lima. Waktu saya tetap saya jalanin kerja, berangkat pagi pulang sore atau pulang malam di kantor. Paling kita informasi hanya melalui SMS, dan itu bukan hal-hal yang sifatnya berat gitu. Jadi saya kerja tenang, usaha di rumah jalan juga tenang. Paling kalau ada kekurangan jasa kata di belakang. Jadi untuk manajemen usaha di rumah saya serahkan kepada istri saya. Saya hanya membackup misalnya untuk keperluan modalnya, mau beli apa yang kira-kira butuh modal, nah saya tinggal mengcover aja. Cukup mudah bukan? Jadi siapa bilang karyawan tidak bisa sambil berbisnis?
Untuk memulai usaha itu yang paling berat hanya di langkah awal aja. Setelah langkah awal, kita bisa melewati, untuk selanjutnya tinggal melakukan maintenance aja. Dan itu tidak seberat langkah awalnya. Itu aja. Kuatkan niat, kemudian teguhkan tekad, kemudian lakukan yang terbaik, jangan yang terbaik, tetap jujur, jangan emosional, kemudian maju terus. Namun, bila Anda ingin memulai usaha sampingan berstatus agen makanan, harus berhati-hati dengan pengadaan barang yang kadang tidak pasti. Ini akibat permintaan pasar yang melonjak sehingga pelaku usaha kerap kehabisan stok barang. Untuk seorang